Oke guys, welcome back to my channel, di channel tema motivasi. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah Behringer ya, yaitu mixer Xenix 302 USB. Nah, jadi mixer ini bisa kita gunakan banyak banget seperti live performance maupun bermain gitar akustik juga bisa, karaoke bisa, untuk membuat cover juga bisa, dan masih banyak lainnya lagi teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si Behringer Xenix ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel tema motivasi. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang Behringer Xenix 302 USB ini ya teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk si barangnya ya. Jadi dia bentuknya itu lumayan ya elegan juga ya untuk dilihat, meskipun banyak ribetnya seperti ini. Karena biasa bentukan untuk mixer maupun kecil yang besar, dia bakalan bentuknya itu ribet seperti ini teman. Ini baru yang kecil, belum lagi yang agak besaran gitu ya. Pasti lebih ribet lagi bentuknya. Nah, jadi ini dia, yaitu modelnya itu adalah Xenix 302 USB. Nah, dan di sini untuk di bagian kepalanya ini, dia di sini ada jack untuk cuk ya, di bagian kabelnya untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer ataupun ke laptop kita. Nah, di sini bisa banget kita colokin terlebih dahulu untuk jacknya ini. Kemudian di sini ada juga untuk conceived and designer by Behringer Germany, made in China teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya replika lah teman ya, replika dari buatan Jerman terus dibuat lagi oleh Cina. Dan di sini ada N11999. Dan di sini untuk kodenya, date code-nya itu adalah S180808534ADV. Nah, jadi di sini semacam barcode gitu ya teman. Nah, ini dia bentuk dari di bagian kepalanya sini. Kemudian kita di bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya ini dia berbentuk seperti huruf P ya teman. Kalau kita gini kan dia berbentuk P karena ada kecekungan di sini ya. Ada apa istilahnya? Ada lekukan gini ya, lekukan seret seperti ini. Dan untuk di bagian di sininya, dia lengkungnya itu bukan lengkung sih, ada lekukan halus ya. Kalau kotak biasa kan dia agak lancip. Nah, ini lebih halus untuk di bagian lekukan di bagian samping-sampingnya sini. Kemudian di sini ada dua buah baut juga untuk merekatkannya ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah di sini ya. Di bagian sampingnya sini. Di sini lumayan lecet juga karena ini kurang rawat. Tapi bukan berarti barangnya ini sudah rusak ya. Tapi ini masih bisa digunakan teman. Cuma ini bodinya saja yang agak lecet gini ya. Nah, ini dia juga permukaannya halus ya. Di bagian sini lekukannya halus. Cuma catnya ini sudah agak terkelupas gitu karena kebentur. Dan di bagian sampingnya sini juga dia ada dua baut. Dan juga bentuknya tuh P seperti ini ya teman ya. Dia berbentuk P gini. Dan dua bautnya ini untuk merekatkan untuk bagian sininya. Dan kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini untuk bagian bawahnya dia ada 4 baut seperti ini. Dan ini permukaannya juga halus seperti ini ya, datar. Kemudian untuk di bagian 4-nya ini dia adalah kaki ya. Kaki nih teman-teman, kaki si Behringer Xenix ini. Nah, jadi di sini dia biasanya ada karetnya gitu teman untuk penyangga di bagian ininya, kakinya ini ya. Dia ada karet berwarna hitam biasanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita taruh di meja seperti ini, dia tidak bergeser teman. Kalau ini ditowel sedikit saja dia akan bergeser. Nah, beda dengan ketika masih ada karetnya, ketika kita geser bagaimanapun dia bergeser sedikit, tapi dia bakalan lebih rekat daripada seperti ini. Nah, ini kan dia lebih halus banget.
Oke, jadi itu dia untuk bagian bodinya. Dan ini bahannya itu terbuat dari besi teman-teman. Kemudian dia juga warnanya beragam banget, ada yang warna silver, ada warna hitam seperti ini ya, hitam di bagian belakang, silver samping. Kemudian di sini ada juga untuk warna orange di lampu powernya ini. Dan di sini juga ada warna putih seperti ini teman-teman. Ada warna putihnya, kemudian di sini ada warna merahnya gini ya. Kemudian juga ada warna di sini putihnya juga sama seperti ini. Merahnya ada di bagian sini, dan juga di sini ada warna abu teman-teman. Abu. Oke, jadi itu dia untuk bagian warna dan bagian bodinya. Selanjutnya kita bakalan ke bagian tombol-tombolnya sini ya teman-teman. Yaitu di sini pertama kita bakal dari Xenix 302-nya ini. Nah, di sini untuk bagian atasnya sini ada Xenix Mic Frame. Kemudian di sini ada Phantom Power teman-teman. Di atas tulisan mic in. Nah, untuk Phantom Powernya itu ada di sini ya teman-teman. Dan di sini juga tertulis Chunseng gitu ya, Chunseng. Kalau kalian bisa lihat ini tulisannya Chunseng di bagian sini. Dan ini untuk mic-nya ya, untuk jack mic-nya kita bisa banget menggunakan jack-nya ini untuk kita colokin ke sini, kemudian kita gunakan untuk merekam suara ataupun kita bisa gunakan untuk karaoke seperti itu ya, bisa kita gunakan di sini. Dan jack gitar kita juga bisa colokin ke bagian sini ya teman. Dan di sini juga ada untuk inputnya. Nah, untuk input ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke komputer kita ataupun laptop kita ya teman ya. Nah, seperti itu untuk kita gunakan nanti misalnya merekam ke Adobe Audition seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk kita salurkan suaranya ke speaker yang besar ataupun salon ya istilahnya. Jadi di sini udah warna putih itu ada input dan juga ada outputnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini yang warna merah ini, yang pertama di sini ada line-nya, kemudian 2 track-nya ini. Dan juga di sini ada main mix-nya teman-teman. Nah, jadi di sini masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda meski warnanya itu lumayan sama ya teman-teman. Nah, di sini juga ada powernya gini, dia ada lampunya seperti ini. Ini untuk lampunya ini dia menandakan bahwa si Behringer ini sudah connect ke komputer kita seperti itu ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ada outputnya juga. Di sini ada headset ya teman. Dan ada 2 bagian. Yang pertama di sini ada untuk mikrofonnya untuk melakukan perekaman suaranya. Kemudian di bagian bawah sini yaitu untuk earphone-nya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan suara ataupun memonitoring terlebih dahulu ketika kita mengedit atau memixing audionya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini yaitu di gain-nya. Nah, di gain-nya ini dia bentuknya itu seperti volume teman-teman. Ini bisa kita putar seperti ini. Dan di sini juga ada untuk plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Nah, ini bisa kita putar misalnya di bagian 40 lah. Nah, di sini misalnya kalau udah pas kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini ada low, high dan juga pan. Nah, jadi kita bisa memilih ini naik atau ke atas, bisa kita nanti dengarkan pas mixing ya. Ini sebagai contoh saja. Dan misalnya ke atas pas kita lanjut ke high-nya. Nah, di sini juga ada plus 15, 0 dan juga ada min 15 gini ya teman-teman. Dan kita bisa ini untuk naik turunkan, misalnya ini untuk high-nya kita turunkan. Dan untuk pan-nya kita bisa naikkan sedikit seperti ini ya.
Kemudian di sini ada line dan juga USB. Kemudian di sini untuk from dan to, ada from dan to, teman-teman. Nah, jadi kita ketika ini klik, dia bakalan masuk ke dalam itu dalam USB play. Kemudian di sini untuk kita klik lagi, dia bakalan menonjol yaitu di line in-nya, teman-teman. Dan di sini untuk to-nya yaitu ketika klik ini di fonts. Kemudian ketika kita klik lagi yaitu di main mix, teman. Nah, seperti itu ya fungsi dari kedua tombol di from line USB, from to, ada line in, ada USB play-nya, dan ada main mix dan juga fonts. Ketika di bagian from dan to ini diklik seperti ini, teman. Dan ketika klik dia bakalan masuk ke dalam, dan ketika klik lagi dia bakalan nonjol lagi, dan ketika yang to-nya ini klik lagi dia nonjol dan juga bisa masuk seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk low, high dan juga bar. Nah, jadi di sini yang membedakan adalah pen dan juga bar. Nah, di sini terdapat untuk plus 15, kosong dan juga min 15-nya ini. Kemudian ada left dan juga right-nya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk low-nya misalnya kita bisa turunkan setengah ke bawah, dan misalnya high-nya ini kita naikkan ke atas seperti ini, dan untuk bar-nya bisa kita diamkan di tengah seperti ini ya. Nah, kita bisa banget untuk mendiamkan di bagian sini. Dan kita bakalan lanjut di sini untuk di bagian track-nya ini. Nah, untuk track-nya ini yaitu to. Dan ketika klik itu di dalam fonts, dan juga ketika kita klik lagi dia ada di main mix-nya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk di fonts-nya ini. Nah, untuk fonts-nya ini juga mendapatkan juga untuk ini bentuknya itu seperti volume, yaitu min, download dan juga ada max-nya. Jadi bisa kita putar seperti ini, teman-teman ya. Bisa putar, misalnya di sini bagus ataupun di sini bagus, kita gunakan yang di sini. Seperti itu saja cara menggunakannya. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman, karena untuk memixing sebuah audio itu lumayan ribet banget. Kemudian di sini ada untuk si mereknya itu yaitu si Behringer-nya ini ya, teman-teman, yaitu bentuknya itu segitiga untuk di bagian logo dia, teman-teman ya. Dan juga di sini ada side dan juga clip. Nah, jadi di sini terdapat dia untuk dua lampu ya, teman-teman, yaitu ada left dan juga right. Nah, untuk yang left ini dia bagian kirinya, dan untuk yang kanan ini lampunya adalah yaitu bagian kanannya, teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bakalan lanjut ke bagian bawah sini, yaitu ada untuk USB interface-nya. Bisa kalian lihat ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini ada untuk main mix-nya, teman-teman. Di sini ada min, download dan juga ada plus 15. Nah, jadi di sini kita bisa putar seperti ini, dan di sini ada nolnya juga di bagian tengah sini ya. Nah, misalnya kita putar sampai di nol ini misalnya sudah pas, kita bisa menggunakan di bagian sini, teman-teman. Seperti itu saja untuk di bagian mixing ini. Kalau misalnya belum pas juga, kita bisa putar seperti ini. Misalnya di sini belum pas, di sini belum pas, dan di sini juga belum pas. Kita bisa putar sampai di sini misalnya sudah pas, baru kita selesaikan di sini untuk di bagian main mix-nya ini, teman-teman ya. Kemudian di sini ada line dan USB-nya, di sini ada min, download dan juga ada max-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga memutar seperti volume gini. Kemudian kita bisa memutar sampai pas ya, teman-teman. Misalnya juga di sini dia udah pas, maka kita diamkan saja seperti ini. Kalau misalnya belum pas juga, kita bisa cari sampai pas, misalnya di tengah-tengah seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada mic, yaitu min 00, dan juga di sini ada max-nya seperti ini. Dan kita bisa juga memutar seperti volume ini untuk di bagian mic-nya. Nah, kita putar sampai dia bisa bagus untuk audionya, teman-teman. Kemudian di sini untuk lampunya ini yaitu klipnya berwarna merah ini, dia jangan sampai berwarna merah, teman-teman. Karena ketika ini berwarna merah, maka audio yang dihasilkan itu lumayan buruk.
Jadi kita bisa putar ini sampai pas ya namanya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan external USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada untuk main voltage 100 sampai 240 V 50/60 Hz teman-teman. Dan juga ada power konektornya itu adalah USB Type A. Dan distortion THD-nya itu adalah 0,013%. Jadi spesifikasinya seperti itu, lumayan dikit banget ya. Dan bentuk mixernya ini juga lumayan ya bisa kita bawa kemana-mana lah seperti ini ya. Desainnya yang simple dan juga sangat menarik. Nah, untuk harga dari satu Behringer ini adalah di harga 1.100.000-an saja teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk si barangnya ya. Jadi dia bentuknya itu lumayan ya elegan juga ya untuk dilihat, meskipun banyak ribetnya seperti ini. Karena biasa bentukan untuk mixer maupun kecil yang besar dia bakalan bentuknya itu ribet seperti ini teman. Ini baru yang kecil, belum lagi yang agak besaran gitu ya. Pasti lebih ribet lagi bentuknya. Nah jadi ini dia, yaitu modelnya itu adalah Xenix 302 USB. Nah dan di sini untuk di bagian kepalanya ini dia di sini ada jack untuk cuk di bagian kabelnya untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer ataupun ke laptop kita. Nah, di sini bisa banget kita colokin terlebih dahulu untuk jacknya ini. Kemudian di sini ada juga untuk conceived and designer by Behringer Germany, made in China teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya replika lah teman ya, replika dari buatan Jerman terus dibuat lagi oleh Cina. Dan di sini ada N11999. Dan di sini untuk kodenya, date code-nya itu adalah S108080534ADV. Nah, jadi di sini semacam barcode gitu ya teman. Nah ini dia bentuk dari di bagian kepalanya sini. Kemudian kita di bagian sampingnya. Nah untuk bagian sampingnya ini dia berbentuk seperti huruf P ya teman. Kalau kita gini kan dia berbentuk P karena ada kecekungan di sini ya. Ada apa istilahnya? Ada lekukan gini ya, lekukan seret seperti ini. Dan untuk di bagian di sininya dia lengkungnya itu bukan lengkung sih, ada lekukan halus ya. Kalau kotak biasa kan dia agak lancip. Nah ini lebih halus untuk di bagian lekukan di bagian samping-sampingnya sini. Kemudian di sini ada dua buah baut juga untuk merekatkannya ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah di sini ya. Di bagian sampingnya sini. Di sini lumayan lecet juga karena ini kurang rawat. Tapi bukan berarti barangnya ini sudah rusak ya. Tapi ini masih bisa digunakan. Cuma ini bodinya saja yang agak lecet gini ya. Nah ini dia juga permukaannya halus ya. Di bagian sini lekukannya halus, cuma catnya ini sudah agak terkelupas gitu karena kebentur. Dan di bagian sampingnya sini juga dia ada dua baut. Dan juga bentuknya tuh P seperti ini ya teman ya. Dia berbentuk P gini. Dan dua bautnya ini untuk merekatkan untuk bagian sininya. Dan kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini untuk bagian bawahnya dia ada 4 baut seperti ini. Dan ini permukaannya juga halus seperti ini ya, datar. Kemudian untuk di bagian 4-nya ini dia adalah kaki ya. Kaki nih teman-teman, kaki si Behringer Xenix-nya ini. Nah, jadi di sini dia biasanya ada karetnya gitu teman untuk penyangga di bagian ininya, kakinya ini ya. Dia ada karet berwarna hitam biasanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita taruh di meja seperti ini dia tidak bergeser teman. Kalau ini di trowel sedikit saja dia akan bergeser. Nah, beda dengan ketika masih ada
karetnya. Ketika kita geser bagaimanapun dia bergeser sedikit, tapi dia bakalan lebih rekat daripada seperti ini. Nah ini kan dia lebih halus banget. Oke, jadi itu dia untuk bagian bodinya. Dan ini bahannya itu terbuat dari besi teman-teman. Kemudian dia juga warnanya beragam banget. Ada yang warna silver, ada warna hitam seperti ini ya, hitam di bagian belakang, silver samping. Kemudian di sini ada juga untuk warna orange di lampu powernya ini. Dan di sini juga ada warna putih seperti ini teman. Ada warna putihnya. Kemudian di sini ada warna merahnya gini ya. Kemudian juga ada warna di sini putihnya juga sama seperti ini. Merahnya ada di bagian sini, dan juga di sini ada warna abu teman-teman. Abu. Nah, oke, jadi itu dia untuk bagian warna dan bagian bodinya. Selanjutnya kita bakalan ke bagian tombol-tombolnya sini ya teman-teman. Yaitu di sini pertama kita bakal dari Xenix 302-nya ini. Nah di sini untuk bagian atasnya sini ada Xenix Mix Frame. Kemudian di sini ada Phantom Power teman-teman. Di atas tulisan Mix In. Nah untuk Phantom Powernya itu ada di sini ya teman-teman. Dan di sini juga tertulis Chunseng gitu ya, Chunseng. Kalau kalian bisa lihat ini tulisannya Chunseng di bagian sini. Dan ini untuk mic-nya ya, untuk jack mic-nya kita bisa banget menggunakan jack-nya ini untuk kita colokin ke sini, kemudian kita gunakan untuk merekam suara, ataupun kita bisa gunakan untuk karaoke seperti itu ya, bisa kita gunakan di sini. Dan jack gitar kita juga bisa colokin ke bagian sini ya teman. Dan di sini juga ada untuk inputnya. Nah untuk input ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke komputer kita teman, ataupun laptop kita ya teman ya. Nah, seperti itu untuk kita gunakan nanti misalnya merekam ke Adobe Audition seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada outputnya. Nah untuk output ini bisa kita gunakan untuk kita salurkan suaranya ke speaker yang besar ataupun salon ya istilahnya. Jadi di sini udah warna putih itu ada input dan juga ada outputnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini yang warna merah ini, yang pertama di sini ada line-nya, kemudian 2 track-nya ini. Dan juga di sini ada main mix-nya teman-teman. Nah, jadi di sini masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda meski warnanya itu lumayan sama ya teman-teman. Nah, di sini juga ada powernya gini, dia ada lampunya seperti ini. Ini untuk lampunya ini dia menandakan bahwa si Behringer ini sudah connect ke komputer kita seperti itu ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ada outputnya juga. Di sini ada headset ya teman. Dan ada 2 bagian. Yang pertama di sini ada untuk mikrofonnya untuk melakukan perekaman suaranya. Kemudian di bagian bawah sini yaitu untuk earphone-nya. Nah ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan suara ataupun memonitoring terlebih dahulu ketika kita mengedit atau memixing audionya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini yaitu di gain-nya. Nah di gain-nya ini dia bentuknya itu seperti volume teman-teman. Ini bisa kita putar seperti ini. Dan di sini juga ada untuk plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Nah ini bisa kita putar misalnya di bagian 40 lah. Nah di sini misalnya kalau udah pas kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini ada low, high dan juga pan. Jadi kita bisa
memilih ini naik atau ke atas, bisa kita nanti dengarkan pas mixing ya. Ini sebagai contoh saja. Dan misalnya ke atas pas, kita lanjut ke high-nya. Nah di sini juga ada plus 15, 0 dan juga ada min 15 gini ya teman-teman. Dan kita bisa ini untuk naik turunkan, misalnya ini untuk high-nya kita turunkan. Dan untuk pan-nya kita bisa naikkan sedikit seperti ini ya. Kemudian di sini ada line dan juga USB. Kemudian di sini untuk from dan to, ada from dan to teman-teman. Nah jadi kita ketika ini klik, dia bakalan masuk ke dalam itu dalam USB play. Kemudian di sini untuk kita klik lagi, dia bakalan menonjol yaitu di line in-nya teman-teman. Dan di sini untuk to-nya yaitu ketika klik ini di pons. Kemudian ketika kita klik lagi yaitu di main mix teman-teman. Nah seperti itu ya fungsi dari kedua tombol di from line USB, from to, ada line in, ada USB play-nya, dan ada main mix dan juga pons. Ketika di bagian from dan to ini diklik seperti ini teman-teman. Dan ketika klik dia bakalan masuk ke dalam, dan ketika klik lagi dia bakalan nonjol lagi, dan ketika yang to-nya ini klik lagi dia nonjol dan juga bisa masuk seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk low, high dan juga bar. Nah jadi di sini yang membedakan adalah pen dan juga bar. Nah di sini terdapat untuk plus 15, kosong dan juga min 15 nya ini. Kemudian ada left dan juga right-nya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk low-nya misalnya kita bisa turunkan setengah ke bawah, dan misalnya high-nya ini kita naikkan ke atas seperti ini, dan untuk bar-nya bisa kita diamkan di tengah seperti ini ya. Nah, kita bisa banget untuk mendiamkan di bagian sini. Dan kita bakalan lanjut di sini untuk di bagian track-nya ini. Nah, untuk track-nya ini yaitu to. Dan ketika klik itu di dalam pons, dan juga ketika kita klik lagi dia ada di main mix-nya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk di pons-nya ini. Nah untuk pons-nya ini juga mendapatkan juga untuk ini bentuknya itu seperti volume, yaitu min, dol dan juga ada max-nya. Jadi bisa kita putar seperti ini teman-teman ya. Bisa putar, misalnya di sini bagus ataupun di sini bagus, kita gunakan yang di sini. Seperti itu saja cara menggunakannya. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, karena untuk memixing sebuah audio itu lumayan ribet banget. Kemudian di sini ada untuk si mereknya itu yaitu si Behringer-nya ini ya teman-teman, yaitu bentuknya itu segitiga untuk di bagian logo dia teman-teman ya. Dan juga di sini ada side dan juga clip. Nah jadi di sini terdapat dia untuk dua lampu ya teman-teman, yaitu ada left dan juga right. Nah untuk yang left ini dia bagian kirinya, dan untuk yang kanan ini lampunya adalah yaitu bagian kanannya teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bakalan lanjut ke bagian bawah sini, yaitu ada untuk USB interface-nya teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini ada untuk main mix-nya teman-teman. Di sini ada min, dol dan juga ada plus 15. Nah, jadi di sini kita bisa putar seperti ini, dan di sini ada nolnya juga di bagian tengah sini ya. Nah misalnya kita putar sampai di 0 ini misalnya sudah pas, kita bisa menggunakan di bagian sini teman-teman. Seperti itu saja untuk di bagian mixing ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa putar seperti ini, misalnya di sini belum pas, di sini belum pas, dan di sini juga belum pas. Kita bisa putar sampai di sini misalnya sudah pas, baru kita selesaikan di sini untuk di bagian main mix-nya ini teman-teman ya. Kemudian di sini ada line dan USB-nya, di sini ada min, dol dan juga ada max-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga memutar seperti volume gini. Kemudian apa namanya? Kita bisa memutar sampai pas ya, teman. Misalnya juga di sini dia udah pas, maka kita diamkan saja seperti ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa cari sampai pas, misalnya di tengah-tengah seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada mic, yaitu min 00, dan juga di sini ada max-nya seperti ini.
Dan kita bisa juga memutar seperti volume ini untuk di bagian mic-nya. Nah, kita putar sampai dia bisa bagus untuk audionya, teman-teman. Kemudian di sini untuk lampunya ini, yaitu klipnya berwarna merah ini, dia jangan sampai berwarna merah, teman-teman. Karena ketika ini berwarna merah, maka audio yang dihasilkan itu lumayan buruk. Jadi kita bisa putar ini sampai pas ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan external USB switching power supply, teman-teman. Dan juga ada untuk main voltage 100 sampai 240 V 50/60 Hz, teman-teman. Dan juga ada power konektornya itu adalah USB Type A. Dan distortion THD-nya itu adalah 0,013%. Jadi spesifikasinya seperti itu, lumayan dikit banget ya. Dan bentuk mixernya ini juga lumayan ya bisa kita bawa kemana-mana lah seperti ini ya. Desainnya yang simple dan juga sangat menarik. Nah, untuk harga dari satu Behringer ini adalah di harga 1.100.000-an saja, teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix seperti ini, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk si barangnya ya. Jadi dia bentuknya itu lumayan ya elegan juga ya untuk dilihat, meskipun banyak ribetnya seperti ini. Karena biasa bentukan untuk mixer maupun kecil yang besar, dia bakalan bentuknya itu ribet seperti ini, teman. Ini baru yang kecil, belum lagi yang agak besaran gitu ya. Pasti lebih ribet lagi bentuknya. Nah, jadi ini dia, yaitu modelnya itu adalah Xenix 302 USB. Nah, dan di sini untuk di bagian kepalanya ini, dia di sini ada jack untuk cuk di bagian kabelnya untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer ataupun ke laptop kita. Nah, di sini bisa banget kita colokin terlebih dahulu untuk jacknya ini. Kemudian di sini ada juga untuk conceived and designer by Behringer Germany, made in China, teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya replika lah, teman-teman ya, replika dari buatan Jerman terus dibuat lagi oleh Cina. Dan di sini ada N11999. Dan di sini untuk kodenya, date code-nya itu adalah S108080534ADV. Jadi di sini semacam barcode gitu ya, teman. Nah, ini dia bentuk dari di bagian kepalanya sini. Kemudian kita di bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya ini dia berbentuk seperti huruf P ya, teman. Kalau kita gini kan dia berbentuk P karena ada kecekungan di sini ya. Ada apa istilahnya? Ada lekukan gini ya, lekukan seret seperti ini. Dan untuk di bagian di sininya, dia lengkungnya itu bukan lengkung sih, ada lekukan halus ya. Kalau kotak biasa kan dia agak lancip. Nah, ini lebih halus untuk di bagian lekukan di bagian samping-sampingnya sini. Kemudian di sini ada dua buah baut juga untuk merekatkannya, ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah di sini ya, di bagian sampingnya sini. Di sini lumayan lecet juga karena ini kurang rawat. Tapi bukan berarti barangnya ini sudah rusak ya. Tapi ini masih bisa digunakan, teman. Cuma ini bodinya saja yang agak lecet gini ya. Nah, ini dia juga permukaannya halus ya. Di bagian sini lekukannya halus, cuma catnya ini sudah agak terkelupas gitu karena kebentur. Dan di bagian sampingnya sini juga dia ada dua baut. Dan juga bentuknya tuh P seperti ini ya, teman ya. Dia berbentuk P gini. Dan dua bautnya ini untuk merekatkan untuk bagian sininya. Dan kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini untuk bagian bawahnya dia ada 4 baut seperti ini. Dan ini permukaannya juga halus seperti ini ya, datar. Kemudian untuk di bagian 4-nya ini dia adalah kaki ya. Kaki nih, teman-teman, kaki si Behringer Xenix-nya ini.
Nah, jadi di sini dia biasanya ada karetnya gitu teman, untuk penyangga di bagian ininya, kakinya ini ya. Dia ada karet berwarna hitam biasanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita taruh di meja seperti ini, dia tidak bergeser teman. Kalau ini di trowel sedikit saja dia akan bergeser. Beda dengan ketika masih ada karetnya, ketika kita geser bagaimanapun dia bergeser sedikit, tapi dia bakalan lebih rekat daripada seperti ini. Nah, ini kan dia lebih halus banget. Oke, jadi itu dia untuk bagian bodinya. Dan ini bahannya itu terbuat dari besi teman-teman. Kemudian dia juga warnanya beragam banget, ada yang warna silver, ada warna hitam seperti ini ya, hitam di bagian belakang, dan silver samping. Kemudian di sini ada juga untuk warna orange di lampu powernya ini, dan di sini juga ada warna putih seperti ini teman. Ada warna putihnya, kemudian di sini ada warna merahnya gini ya. Kemudian juga ada warna di sini putihnya juga sama seperti ini, merahnya ada di bagian sini, dan juga di sini ada warna abu teman-teman, abu. Nah, oke, jadi itu dia untuk bagian warna dan bagian bodinya. Selanjutnya kita bakalan ke bagian tombol-tombolnya sini ya teman-teman. Yaitu di sini pertama kita bakal dari Senix 302-nya ini. Nah, di sini untuk bagian atasnya sini ada Senix Mic Frame. Kemudian di sini ada Phantom Power teman-teman, di atas tulisan mic in. Nah, untuk Phantom Powernya itu ada di sini ya teman-teman. Dan di sini juga tertulis Chunseng gitu ya, Chunseng. Kalau kalian bisa lihat ini tulisannya Chunseng di bagian sini. Dan ini untuk mic-nya ya, untuk jack mic-nya kita bisa banget menggunakan jack-nya ini untuk kita colokin ke sini, kemudian kita gunakan untuk merekam suara, ataupun kita bisa gunakan untuk karaoke seperti itu ya, bisa kita gunakan di sini. Dan jack gitar kita juga bisa colokin ke bagian sini ya teman. Dan di sini juga ada untuk inputnya. Nah, untuk input ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke komputer kita teman, ataupun laptop kita ya teman ya. Seperti itu untuk kita gunakan nanti misalnya merekam ke Adobe Audition seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk kita salurkan suaranya ke speaker yang besar ataupun salon ya istilahnya. Jadi di sini udah warna putih itu ada input dan juga ada outputnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini yang warna merah ini, yang pertama di sini ada line-nya, kemudian dua track-nya ini, dan juga di sini ada main mix-nya teman-teman. Nah, jadi di sini masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda meski warnanya itu lumayan sama ya teman-teman. Nah, di sini juga ada powernya gini, dia ada lampunya seperti ini. Ini untuk lampunya ini dia menandakan bahwa si Behringer ini sudah connect ke komputer kita seperti itu ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ada outputnya juga. Di sini ada headset ya teman. Dan ada dua bagian. Yang pertama di sini ada untuk mikrofonnya untuk melakukan perekaman suaranya. Kemudian di bagian bawah sini yaitu untuk earphone-nya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan suara ataupun memonitoring terlebih dahulu ketika kita mengedit atau memixing audionya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini yaitu di gain-nya. Nah, di gain-nya ini dia bentuknya itu seperti volume teman-teman. Ini bisa kita putar seperti ini. Dan di sini juga ada untuk plus 10 dan juga plus 80 teman-teman.
Nah, ini bisa kita putar misalnya di bagian 40 lah. Nah, di sini misalnya kalau udah pas kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini ada low, high dan juga pan. Jadi kita bisa memilih ini naik atau ke atas, bisa kita nanti dengarkan pas mixing ya. Ini sebagai contoh saja. Dan misalnya ke atas pas kita lanjut ke high-nya. Nah, di sini juga ada plus 15, 0 dan juga ada min 15 gini ya teman-teman. Dan kita bisa ini untuk naik turunkan, misalnya ini untuk high-nya kita turunkan. Dan untuk pan-nya kita bisa naikkan sedikit seperti ini ya. Kemudian di sini ada line dan juga USB. Kemudian di sini untuk from dan to, ada from dan to teman-teman. Nah, jadi kita ketika ini klik dia bakalan masuk ke dalam itu dalam USB play. Kemudian di sini untuk kita klik lagi dia bakalan menonjol yaitu di line in-nya teman-teman. Dan di sini untuk to-nya yaitu ketika klik ini di fonts. Kemudian ketika kita klik lagi yaitu di main mix teman-teman. Nah, seperti itu ya fungsi dari kedua tombol di from line USB, from to, ada line in, ada USB play-nya, dan ada main mix dan juga fonts. Ketika di bagian from dan to ini diklik seperti ini teman-teman. Dan ketika klik dia bakalan masuk ke dalam, dan ketika klik lagi dia bakalan nonjol lagi. Dan ketika yang to-nya ini klik lagi dia nonjol dan juga bisa masuk seperti itu. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk low, high dan juga bar. Nah, jadi di sini yang membedakan adalah pen dan juga bar. Nah, di sini terdapat untuk plus 15, kosong dan juga min 15-nya ini. Kemudian ada left dan juga right-nya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk low-nya misalnya kita bisa turunkan setengah ke bawah. Dan misalnya high-nya ini kita naikkan ke atas seperti ini. Dan untuk bar-nya bisa kita diamkan di tengah seperti ini ya. Nah, kita bisa banget untuk mendiamkan di bagian sini. Dan kita bakalan lanjut di sini untuk di bagian track-nya ini. Nah, untuk track-nya ini yaitu to. Dan ketika klik itu di dalam fonts, dan juga ketika kita klik lagi dia ada di main mix-nya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk di fonts-nya ini. Nah, untuk fonts-nya ini juga mendapatkan juga untuk ini bentuknya itu seperti volume yaitu min, download dan juga ada max-nya. Jadi bisa kita putar seperti ini teman-teman ya. Bisa putar misalnya di sini bagus ataupun di sini bagus, kita gunakan yang di sini. Seperti itu saja cara menggunakannya. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, karena untuk memixing sebuah audio itu lumayan ribet banget. Kemudian di sini ada untuk si mereknya itu yaitu si Behringer-nya ini ya teman-teman, yaitu bentuknya itu segitiga untuk di bagian logo dia teman-teman ya. Dan juga di sini ada side dan juga clip. Nah, jadi di sini terdapat dia untuk dua lampu ya teman-teman, yaitu ada left dan juga right. Nah, untuk yang left ini dia bagian kirinya, dan untuk yang kanan ini lampunya adalah yaitu bagian kanannya teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bakalan lanjut ke bagian bawah sini yaitu ada untuk USB interface-nya teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini ada untuk main mix-nya teman-teman. Di sini ada min, download dan juga ada plus 15. Nah, jadi di sini kita bisa putar seperti ini, dan di sini ada nolnya juga di bagian tengah sini ya. Nah, misalnya kita putar sampai di 0 ini misalnya sudah pas, kita bisa menggunakan di bagian sini teman-teman. Seperti itu saja untuk di bagian mixing ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa putar seperti ini, misalnya di sini belum pas, di sini belum pas, dan di sini juga belum pas. Kita bisa putar sampai di sini misalnya sudah pas, baru kita selesaikan di sini untuk di bagian main mix-nya ini teman-teman ya. Kemudian di sini ada line dan USB-nya, di sini ada min, download dan juga ada max-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga memutar seperti volume gini. Kemudian kita bisa memutar sampai pas ya teman-teman. Misalnya juga di sini dia udah pas,
Maka kita diamkan saja seperti ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa cari sampai pas, misalnya di tengah-tengah seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada mic yaitu min 00, dan juga di sini ada max-nya seperti ini. Dan kita bisa juga memutar seperti volume ini untuk di bagian mic-nya. Nah, kita putar sampai dia bisa bagus untuk audionya teman-teman. Kemudian di sini untuk lampunya ini, yaitu klipnya berwarna merah ini, dia jangan sampai berwarna merah teman-teman. Karena ketika ini berwarna merah maka audio yang dihasilkan itu lumayan buruk. Jadi kita bisa putar ini sampai pas ya teman-teman ya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan external USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada untuk main voltage 100 sampai 240 V 50/60 Hz. Dan juga ada power konektornya itu adalah USB Type A. Dan distortion THD-nya itu adalah 0,013%. Jadi spesifikasinya seperti itu, lumayan dikit banget ya. Dan bentuk mixernya ini juga lumayan ya bisa kita bawa kemana-mana lah seperti ini ya. Desainnya yang simple dan juga sangat menarik. Nah, untuk harga dari satu Behringer ini adalah di harga 1.100.000-an saja teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk si barangnya ya. Jadi dia bentuknya itu lumayan ya elegan juga ya untuk dilihat, meskipun banyak ribetnya seperti ini. Karena biasa bentukan untuk mixer maupun kecil yang besar dia bakalan bentuknya itu ribet seperti ini teman. Ini baru yang kecil, belum lagi yang agak besaran gitu ya. Pasti lebih ribet lagi bentuknya. Nah, jadi ini dia, yaitu modelnya itu adalah Xenix 302 USB. Nah, dan di sini untuk di bagian kepalanya ini, dia di sini ada jack untuk cuk di bagian kabelnya untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer ataupun ke laptop kita. Nah, di sini bisa banget kita colokin terlebih dahulu untuk jacknya ini. Kemudian di sini ada juga untuk conceived and designer by Behringer Germany, made in China teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya replika lah teman ya, replika dari buatan Jerman terus dibuat lagi oleh Cina. Dan di sini ada N11999. Dan di sini untuk kodenya, date code-nya itu adalah S180808534ADV. Nah, jadi di sini semacam barcode gitu ya teman. Nah, ini dia bentuk dari di bagian kepalanya sini. Kemudian kita di bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya ini dia berbentuk seperti huruf P ya teman. Kalau kita gini kan dia berbentuk P karena ada kecekungan di sini ya. Ada apa istilahnya? Ada lekukan gini ya, lekukan seret seperti ini. Dan untuk di bagian di sininya dia lengkungnya itu bukan lengkung sih, ada lekukan halus ya. Kalau kotak biasa kan dia agak lancip. Nah, ini lebih halus untuk di bagian lekukan di bagian samping-sampingnya sini. Kemudian di sini ada dua buah baut juga untuk merekatkannya ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah di sini ya. Di bagian sampingnya sini. Di sini lumayan lecet juga karena ini kurang rawat. Tapi bukan berarti barangnya ini sudah rusak ya. Tapi ini masih bisa digunakan teman. Cuma ini bodinya saja yang agak lecet gini ya. Nah, ini dia juga permukaannya halus ya. Di bagian sini lekukannya halus, cuma catnya ini sudah agak terkelupas gitu karena kebentur. Dan di bagian sampingnya sini juga dia ada dua baut. Dan juga bentuknya tuh P seperti ini ya teman ya. Dia berbentuk P gini. Dan dua bautnya ini untuk merekatkan untuk bagian sininya. Dan kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini untuk bagian bawahnya dia ada 4 baut seperti ini.
Dan ini permukaannya juga halus seperti ini ya, datar. Kemudian untuk di bagian empatnya ini dia adalah kaki ya, kaki nih teman-teman, kaki si Behringer Xenix-nya ini. Nah, jadi di sini dia biasanya ada karetnya gitu teman, untuk penyangga di bagian ininya, kakinya ini ya, dia ada karet berwarna hitam biasanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita taruh di meja seperti ini dia tidak bergeser teman-teman. Kalau ini di toel sedikit saja dia akan bergeser. Nah, beda dengan ketika masih ada karetnya, ketika kita geser bagaimanapun dia bergeser sedikit, tapi dia bakalan lebih rekat daripada seperti ini. Nah, ini kan dia lebih halus banget. Oke, jadi itu dia untuk bagian bodinya. Dan ini bahannya itu terbuat dari besi teman-teman. Kemudian dia juga warnanya beragam banget, ada yang warna silver, ada warna hitam seperti ini ya, hitam di bagian belakang, silver samping. Kemudian di sini ada juga untuk warna orange di lampu powernya ini, dan di sini juga ada warna putih seperti ini teman. Ada warna putihnya. Kemudian di sini ada warna merahnya gini ya. Kemudian juga ada warna di sini, putihnya juga sama seperti ini. Merahnya ada di bagian sini, dan juga di sini ada warna abu teman-teman. Abu. Oke, jadi itu dia untuk bagian warna dan bagian bodinya. Selanjutnya kita bakalan ke bagian tombol-tombolnya sini ya teman-teman. Yaitu di sini pertama kita bakal dari Xenix 302-nya ini. Nah, di sini untuk bagian atasnya sini ada Xenix Mic Frame. Kemudian di sini ada Phantom Power teman-teman, di atas tulisan mic ini. Nah, untuk Phantom Powernya itu ada di sini ya teman-teman. Dan di sini juga tertulis Chunsheng gitu ya, Chunsheng. Kalau kalian bisa lihat ini tulisannya Chunsheng di bagian sini. Dan ini untuk mic-nya ya, untuk jack mic-nya kita bisa banget menggunakan jack-nya ini untuk kita colokin ke sini, kemudian kita gunakan untuk merekam suara, ataupun kita bisa gunakan untuk karaoke seperti itu ya, bisa kita gunakan di sini. Dan jack gitar kita juga bisa colokin ke bagian sini ya teman. Dan di sini juga ada untuk inputnya. Nah, untuk input ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke komputer kita dan ataupun laptop kita ya teman ya. Nah, seperti itu untuk kita gunakan nanti misalnya merekam ke Adobe Audition seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk kita salurkan suaranya ke speaker yang besar ataupun salon ya istilahnya. Jadi di sini udah warna putih itu ada input dan juga ada outputnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini yang warna merah ini, yang pertama di sini ada line-nya, kemudian dua track-nya ini, dan juga di sini ada main mix-nya teman-teman. Nah, jadi di sini masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda meski warnanya itu lumayan sama ya teman-teman. Nah, di sini juga ada powernya gini, dia ada lampunya seperti ini. Ini untuk lampunya ini dia menandakan bahwa si Behringer ini sudah connect ke komputer kita seperti itu ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ada outputnya juga. Di sini ada headset ya teman-teman. Dan ada dua bagian. Yang pertama di sini ada untuk mikrofonnya untuk melakukan perekaman suaranya. Kemudian di bagian bawah sini yaitu untuk earphone-nya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan suara ataupun memonitoring terlebih dahulu ketika kita mengedit atau memixing audionya teman-teman ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini yaitu
di gainnya. Nah, di gainnya ini dia bentuknya itu seperti volume, teman-teman. Ini bisa kita putar seperti ini. Dan di sini juga ada untuk plus 10 dan juga plus 80, teman-teman. Nah, ini bisa kita putar misalnya di bagian 40 lah. Nah, di sini misalnya kalau udah pas, kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Di sini ada low, high dan juga pan. Jadi kita bisa memilih ini naik atau ke atas, bisa kita nanti dengarkan langsung mixing ya. Ini sebagai contoh saja. Dan misalnya ke atas pas, kita lanjut ke high-nya. Nah, di sini juga ada plus 15, 0 dan juga ada min 15 gini ya, teman. Dan kita bisa ini untuk naik turunkan, misalnya ini untuk high-nya kita turunkan. Dan untuk pan-nya kita bisa naikkan sedikit seperti ini ya. Kemudian di sini ada line dan juga USB. Kemudian di sini untuk from dan to, ada from dan to, teman-teman. Nah, jadi kita ketika ini klik, dia bakalan masuk ke dalam itu dalam USB play. Kemudian di sini untuk kita klik lagi, dia bakalan menonjol yaitu di line in-nya, teman-teman. Dan di sini untuk to-nya yaitu ketika klik ini di fonts. Kemudian ketika kita klik lagi yaitu di main mix, teman-teman. Nah, seperti itu ya fungsi dari kedua tombol di from line USB, from to, ada line in, ada USB play-nya, dan ada main mix dan juga fonts. Ketika di bagian from dan to ini diklik seperti ini, teman-teman. Dan ketika klik dia bakalan masuk ke dalam, dan ketika klik lagi dia bakalan nonjol lagi. Dan ketika yang to-nya ini klik lagi dia nonjol dan juga bisa masuk seperti itu. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk low, high dan juga bar. Nah, jadi di sini yang membedakan adalah pen dan juga bar. Nah, di sini terdapat untuk plus 15, kosong dan juga min 15-nya ini. Kemudian ada left dan juga right-nya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk low-nya misalnya kita bisa turunkan setengah ke bawah. Dan misalnya high-nya ini kita naikkan ke atas seperti ini. Dan untuk bar-nya bisa kita diamkan di tengah seperti ini ya. Nah, kita bisa banget untuk mendiamkan di bagian sini. Dan kita bakalan lanjut di sini untuk di bagian track-nya ini. Nah, untuk track-nya ini yaitu to. Dan ketika klik itu di dalam fonts, dan juga ketika kita klik lagi dia ada di main mix-nya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk di fonts-nya ini. Nah, untuk fonts-nya ini juga mendapatkan juga untuk ini bentuknya itu seperti volume yaitu min dol dan juga ada max-nya. Jadi bisa kita putar seperti ini, teman-teman ya. Bisa putar misalnya di sini bagus ataupun di sini bagus, kita gunakan yang di sini. Seperti itu saja cara menggunakannya. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Karena untuk memixing sebuah audio itu lumayan ribet banget. Kemudian di sini ada untuk si mereknya itu yaitu si Behringer-nya ini ya, teman-teman, yaitu bentuknya itu segitiga untuk di bagian logo dia, teman-teman ya. Dan juga di sini ada side dan juga clip. Nah, jadi di sini terdapat dia untuk dua lampu ya, teman-teman, yaitu ada left dan juga right. Nah, untuk yang left ini dia bagian kirinya, dan untuk yang kanan ini lampunya adalah yaitu bagian kanannya, teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bakalan lanjut ke bagian bawah sini yaitu ada untuk USB interface-nya, teman-teman. Sekali lihat ya. Dan kita lanjut ke bagian bawah sini ada untuk main mix-nya, teman-teman. Di sini ada min 0 dan juga ada plus 15. Jadi di sini kita bisa putar seperti ini. Dan di sini ada nolnya juga di bagian tengah sini ya. Nah, misalnya kita putar sampai di 0 ini misalnya sudah pas, kita bisa menggunakan di bagian sini, teman-teman. Seperti itu saja untuk di bagian mixing ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa putar seperti ini. Misalnya di sini belum pas, di sini belum pas, dan di sini juga belum pas. Kita bisa putar sampai di sini misalnya sudah pas. Baru kita selesaikan di sini untuk di bagian main mix-nya ini, teman-teman ya. Kemudian di sini ada line dan USB-nya, di sini ada min 00 dan juga ada max-nya.
Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga memutar seperti volume gini. Kemudian kita bisa memutar sampai pas ya teman-teman. Misalnya juga di sini dia udah pas, maka kita diamkan saja seperti ini. Kalau misalnya belum pas juga kita bisa cari sampai pas, misalnya di tengah-tengah seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada mic, yaitu min 00, dan juga di sini ada max-nya seperti ini. Dan kita bisa juga memutar seperti volume ini untuk di bagian mic-nya. Nah, kita putar sampai dia bisa bagus untuk audionya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk lampunya ini, yaitu klipnya berwarna merah ini, dia jangan sampai berwarna merah teman-teman. Karena ketika ini berwarna merah, maka audio yang dihasilkan itu lumayan buruk. Jadi kita bisa putar ini sampai pas ya teman-teman ya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan eksternal USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada untuk main voltage 100 sampai 240 V 50/60 Hz. Dan juga ada power konektornya itu adalah USB Type A. Dan distortion CHD-nya itu adalah 0,013%. Jadi spesifikasinya seperti itu, lumayan dikit banget ya. Dan bentuk mixernya ini juga lumayan ya bisa kita bawa kemana-mana lah seperti ini ya. Desainnya yang simple dan juga sangat menarik. Nah, untuk harga dari satu Behringer ini adalah di harga 1.100.000-an saja teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi itu dia saja pembahasan tentang si Behringer Xenix untuk mixer ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Tema Motivasi. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.